pagi yang cerah, Raja Adil sedang duduk di singgasananya. Hai yang damai, pengawal, apakah tidak ada tikus yang berani masuk istana air ini? Ampun Baginda, ada yang jauh lebih mengerikan dari tikus. Ada bencana topi. Saya hampir terkena reruntuhannya Baginda. Topi kebesaran Baginda penyok. Diameter penyoknya 5 cm Baginda. Topi sayang. Penyok. Astagfirullah, topiku. Ini warisan dari kakek buyut yang taruhan menjual sendal. Siapa yang berani merusak mahakaya turun-menurun ini? Pangeran Angkasa dan Pangeran Bumi Baginda. Mereka berebut boneka naga terbaru. Mereka bukan anak lagi, mereka calon raja. Panggil kedua pangeran itu segera. Aku harus memberikan mereka pelajaran sejarah yang amat berharga. Siap Baginda. Pangeran Angkasa dan Pangeran Bumi masuk dalam keadaan bertengkar. Ayah. Tapi Pangeran yang Angkasa melemparnya. Topi Cukup. Aku rasa Bumi kalian tahu apa yang paling menyakitkan bagi seorang raja? Bukan topi penyok, tapi melihat kalian merebut hal sepele. Kalian bertingkah seperti bawang merah. Pangeran, siapa itu ayah? Apakah dia ratu dari kerajaan musuh? Apakah dia punya boneka naga yang lebih besar dari ini ayah? Hahaha, bawang merah bukan ratu, bukan jenderal, dan bukan kolektor naga. Dia adalah tokoh utama dalam kisah turun-menurun. Raja-raja terdahulu, sebuah cerita yang harus kalian tahu dan pelajari. Kisah ini adalah tentang kebaikan dan kejujuran melawan keserakahan dan kemalasan. Kalian lihat topi ini akibat keserakahan dan kemalasan berpikir. Lalu, apa yang harus kami lakukan ayah? Baiklah pangeran, dengarkan cerita. Dahulu kala, Di sebuah rumah kecil, hiduplah seorang gadis baik hati bernama Bawang Putih. Dan dia tidak pernah berebut topi. Bawang Putih sedang mencuci baju sambil bernyanyi pelan. Cuci baju, gosok sabun, biar kinclong dan wangi. Tapi sabunnya habis nih. Putih, kamu tuh lama banget. Aku udah selesai istirahat 3 kali, kamu masih aja nyuci. Hahaha. Ya gimana? Bajunya banyak banget. Punya kamu semua lagi. Hahaha, ya kan kamu rajin. Aku gak mau rebut tugas orang rajin. Bawang Putih, kenapa kamu belum nyapu halaman? Ini baru mau, Bu. Cepat, kalau lama nanti makan malamnya cuma aroma doang. Hahaha. Bawang Putih mencuci baju Ibu Tiri, tapi baju kesayangannya hanyut. Aduh, baju ibu hanyut. Bisa-bisa kena marah aku di rumah. Baju, jangan jauh-jauh. Aku janji gak akan pakai pemutih lagi. Hai manusia, siapa yang gak kupas lagi skincarean air sungai? Maaf, Peri. Aku gak sengaja. Bajunya ibu tiri saya hanyut. Aku sedang berusaha keras cari baju ibu tiri saya. Aku gak berani pulang kalau gak ketemu. Aku lihat usahamu tadi, dan kamu berani mengakui kesalahanmu.
Itu namanya jujur dan bertanggung jawab. Sebagai imbalan atas kejujurannya, aku bantu deh kembalikan bajumu. Sekarang aku kasih kamu pilihan hadiah. Kamu mau labu yang kecil atau yang besar? Yang kecil aja, Peri. Aku gak mau rakus. Pilihan bijak. Ini bonusnya. Aku kasih serbu ketawa ajaib. Taburkan kalau kamu sedih. Nanti semua orang ketawa bareng kamu. Sesampainya di rumah, bawang putih membuka labu kecil. Ternyata isinya... Wah, ini emas dan permen. Bisa buka toko manisan nih. Apa? Dari mana kamu dapat itu? Dari peri ikan ajaib. Karena aku jujur, peri itu baik banget. Dia kasih aku pilihan, ada labu kecil atau labu besar. Karena aku gak mau rakus, aku pilih yang kecil. Kenapa kamu pilih yang kecil, Putih? Kan rugi. Harusnya pilih yang besar dong. Kalau gitu aku juga mau, tapi aku gak mau yang kecil-kecil begini. Cepat sana, hanyutkan saja bajuku yang paling mahal. Bawang merah pura-pura mencari baju, lalu memanggil peri. Peri, baju aku hanyut. Kamu gak kelihatan sedih tuh. Pura-pura dikit gak apa-apa kan? Aku mau labu yang besar aja ya. Oke, ambil aja, tapi hati-hati. Bawang merah membuka labu besar. Keluar asap dan... Ini labu isinya ayam mainan. Anak ayam pipit, anak ayam pipit, kakak ayam pipit, kakak ayam pipit. Hahaha, itu hadiah untuk kejujuran ala kamu. Semoga senang dengan ayam mainanmu. Bye. Peri menghilang, bawang merah mengambil labu besar itu dengan kesal, menyeretnya di tanah dan pergi sambil mengomel. Awas ya Peri, aku laporkan kamu ke Komisi Perlindungan Anak. Aku mau pulang labu ini buat bukti. Sesampainya di rumah, bawang merah menceritakan kejadian yang dialaminya dan memperlihatkan labu besar yang berisi ayam mainan kepada ibunya. Tante Darmi pun datang melihatnya. Waduh, rame amat nih rumah kayak sinetron pagi. Anak saya dapat ayam dari labu ajaib. Hahaha, nah itu pelajaran penting. Jangan rakus dan jangan iri sama orang lain. Lihat bawang putih tuh, rajin, sabar, akhirnya dapat berkah. Benar Tante, kebaikan memang gak langsung dibalas, tapi pasti kembali. Setuju, dan bonus buat semua. Serbu ketawa ajaib. Semua tertawa terbahak-bahak tanpa bisa berhenti. Kebaikan itu indah, berbagi itu berkah. Jangan iri, jangan malas, hidup pun jadi cerah. Nah, angkasa bumi kalian tinggal sendiri. Jadi berebut manaikan naga itu sama saja dengan siapa? Seperti bawang merah yang ingin labu besar. Labu kecil menghasilkan emas, labu besar menghasilkan ayam. Perbedaan banyak 5 cm.
Tapi Baginda, serbuk ketawa ajaibnya mana? Kalian harus jadi bawang putih versi istana. Jujur, bertanggung jawab, dan jangan impulsif. Pergi ambil lab survey dari gudang pusaka. Kalian perbaiki topi kebesaranku bersama-sama. Siap ayah, kami janji akan lebih bijak. Sebelum kalian pergi, ini bonus penutup dari ikan ajaib. Serbuk ketawa ajaib. Kebaikan dan kejujuran akan selalu membawa kebahagiaan. Keserakahan dan kemalasan hanya membawa penyesalan. Dan sedikit tawa membuat hidup lebih indah.